Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarni, saya dari TK Dharma Wanita Tawangrejo 1. Di sini saya akan melaporkan atau menyeminarkan laporan penelitian tindakan kelas yang saya lakukan di TK Dharma Wanita Tawangrejo 1 dengan judul Peningkatan Kemampuan Berbahasa Anak Melalui Bercerita dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction di kelompok B TK Dharma Wanita Tawangrejo 1, Kecamatan Krambi, Kabupaten Ngawi, tahun pelajaran 2020-2021. Saya dari LPTK Makassar ya Bu, UNM. Di sini mulai dari bab 1. Latar belakang, kenapa saya mengambil judul bercerita dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction. Di sini alasannya adalah karena sebelumnya kami itu masih menggunakan pembelajaran yang bersifat konvensional saja, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru, sedangkan anak-anak itu kurang aktif. Identifikasi masalahnya di sini adalah ini. Beberapa siswa masih kurang aktif dalam mengikuti kegiatan mengungkapkan pendapat secara sederhana. Yang kedua, penggunaan metode yang kurang tepat dalam menumbuh kembangkan kemampuan anak untuk meningkatkan kemampuan berbahasa secara verbal. Karena hanya berpusat pada guru seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga siswa merasa bosan dan siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Nah, ini analisis masalah yang saya temukan. Anak masih kurang mampu dalam kemampuan linguistik secara verbal. Dalam artian anak-anak itu saat ingin menyampaikan pendapat itu masih gimana ya, masih malu-malu, masih ada yang bahkan masih ada yang tidak mau mengungkapkan pendapatnya. Jadi di sini analisis masalah saya adalah anak masih kurang kemampuan linguistik secara verbal dalam mengungkapkan pendapat secara sederhana karena anak masih malas belajar pada masa pandemi ini. Itu juga adalah salah satu faktor penyebabnya, karena di masa pandemi ini anak dan guru itu sangat jarang sekali berkomunikasi. Yang kedua, dengan menggunakan metode explicit instruction, kita melalui bercerita diharapkan siswa itu bisa lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat secara sederhana. Rumusan masalah yang bisa saya ambil adalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbahasa anak dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction pada siswa kelompok B TK Dharma Wanita Tawangrejo 1, Kecamatan Krambi, Kabupaten Ngawi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak baik secara verbal dan prestasi siswa TK Dharma Wanita Tawangrejo 1, Kecamatan Krambi tahun pelajaran 2020-2021 khususnya di bidang bahasa. Tujuan khusus, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui cerita dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction pada siswa TK Dharma Wanita Tawangrejo 1, Kecamatan Krambi, Kabupaten Ngawi tahun 2020-2021. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam mengembangkan konsep kemampuan berbahasa melalui metode bercerita menggunakan model pembelajaran explicit instruction pada anak kelompok B TK Dharma Wanita Tawangrejo 1. Manfaat praktisnya adalah bagi anak, maksud saya bagi pendidik yang pertama, meningkatkan kemampuan atau profesionalisme guru dalam menggunakan model pembelajaran explicit instruction dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak pada siswa kelompok B semester 1 di TK Dharma Wanita Tawangrejo 1. Yang selanjutnya sebagai acuan dalam memilih media pembelajaran di taman kanak-kanak dalam meningkatkan kemampuan berbahasa.
manfaat yang lain bagi siswa adalah meningkatkan kemampuan berbahasa tentunya melalui bercerita, dapat memotivasi anak didik untuk menambahkan perbendaharaan kosakata sehingga berani mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Bagi peneliti, memberikan sumbangan pemikiran yang positif terhadap kemajuan sekolah serta sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kajian pustaka. Yang pertama, di sini ada pengertian dari PTK yang saya yakin semua teman-teman juga semua teman-teman yang membuat PTK pasti akan mengambil atau menjadikan acuan dari Suharsimi Arikunto ini yang menjelaskan tentang PTK sebagai suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Itu menurut Suharsimi Arikunto. Ini menurut Wardani dan Wiharjit. PTK itu adalah adanya masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktik yang dilakukan selama ini di kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Itu adalah salah satunya ya Ibu, tidak perlu saya baca semua. Langkah-langkah penelitian yang saya lakukan, yaitu menurut Hopkins, penelitian tindakan kelas diawali dengan perencanaan tindakan atau planning, tindakan atau action, mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan atau observasi. Di sini pengertian bahasa. Bahasa itu merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa adalah sistem lambang bunyi berartikulasi yang dihasilkan alat-alat ucap yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Di sini saya mengutip dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2000. Selanjutnya, pengertian bercerita. Bercerita itu adalah perkataan atau menggambarkan mengenai sesuatu. Kemudian pengertian model. Model sendiri adalah sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Saya mengutipnya dari Depdikbud 2000. Kemudian pengertian explicit instruction, yaitu salah satu cara yang tepat. Explicit instruction itu adalah model pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Jadi kegiatan bercerita yang akan kita lakukan itu dilakukan secara langsung, tidak usah menunggu. Ada interaksi secara aktif, tidak hanya pada guru, tapi anak pun berani mengungkapkan pendapatnya secara langsung setelah guru memberikan penjelasan. Kemudian meningkatkan kemampuan berbahasa melalui bercerita dengan menggunakan metode explicit instruction. Ini sudah seperti yang saya ungkapkan tadi. Anak-anak bisa bercerita secara langsung dalam kegiatan pembelajaran atau pada waktu guru menyampaikan proses pembelajaran. Anak-anak bisa kita minta untuk menceritakan kembali atau mengungkapkan pendapat mereka secara sederhana dari apa yang sudah kita sampaikan. Ini di sini kerangka berpikirnya adalah ini. Saya melakukan penelitian ini berdasarkan kerangka berpikir yang sudah saya rencanakan, berdasarkan dengan karakteristik anak yang berbeda. Ini anak-anak itu akan lebih cepat paham kalau mereka akan langsung mengulang apa yang sudah mereka dengar. Penerapan kegiatan bercerita dengan menggunakan model explicit instruction dapat menambah kosakata atau keberanian anak dalam mengungkapkan pendapat secara sederhana. Melakukan kegiatan bercerita dengan menggunakan model explicit instruction. Kegiatan bercerita dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pada kelompok B TK Dharma Wanita Tawangrejo 1, Kecamatan Ngrambi, Kabupaten Ngawi. Ini adalah hipotesis penelitiannya. Lanjut, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitiannya di sini saya melakukan penelitian berdasarkan observasi atau pengamatan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Adapun
subjek pembelajarannya. Sebenarnya di sini siswa saya tidak hanya 5, Ibu, tapi karena maksudnya karena masukan dari dosen, sebaiknya yang dimasukkan dalam penelitian itu cukup anak-anak yang bermasalah saja, begitu. Jadi mungkin 5 anak ini adalah mewakili dari mereka yang bermasalah dalam mengungkapkan perkembangan bahasanya atau mengungkapkan pendapat secara sederhana. Waktu dan tempat penelitian, ini adalah tempat penelitian dilakukan di TK saya sendiri, TK Dharma Wanita Tawangerjo 1. Kemudian waktunya adalah pada bulan Oktober sampai November. Alat pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, observasi. Ini adalah kisi-kisi instrumen yang saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada TKB Dharma Wanita Tawangerjo 1. Ini adalah siklus perencanaan dalam penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Di sini ada 3 siklus. Pada siklus pertama, kita langsung saja di sini langsung pada hasil siklus pertama. Teknik pengambilan datanya, mohon maaf, ini kita teknik pengambilan datanya kita lakukan dengan menggunakan observasi, dan ini adalah instrumen penilaiannya. Langsung pada hasil dan pembahasan bab 4. Nah, di sini hasil dari pelaksanaan PTK siklus 1, di sini masih ada 3 orang anak, 1, 2, 3 ini belum menguasai sepenuhnya dari metode yang kita terapkan, yaitu mereka masih kurang penilaiannya, yang seharusnya minimal itu 3, di sini mereka masih 2. Kemudian untuk hasil yang siklus 2, pencapaiannya, ini yang siklus pertama pencapaiannya masih 60%, sehingga bisa dikatakan tuntas itu kalau di sini pada siklus 1 itu kami menetapkan standar ketuntasan 70%. Ini untuk yang siklus 2 hasilnya masih ada 1 anak dengan hasil di bawah ini, nilainya masih di bawah rata-rata. Jadi kami mengulang lagi pada siklus 3. Untuk siklus 3 ini hasilnya sudah sangat memuaskan. Jadi semuanya sudah tuntas dengan nilai keberhasilan 100%. Nah, ini adalah grafik keberhasilannya. Yang pertama pada siklus 1 tingkat keberhasilannya 60%, siklus 2 80%, dan alhamdulillah pada siklus ketiga ini sudah mencapai 100%. Yang bab 5 penutup, ada kesimpulan. Dari kesimpulan ini yang bisa saya ambil adalah ini di sini. Pada hasil belajar bahasa dari siklus 1 ke siklus 2 kemudian ke siklus 3 dengan persentase keberhasilan sebesar 60% ke 80% sehingga 100% pada siklus 3. Dari siswa mencapai kriteria perkembangan sesuai harapan sebesar 60% dan siswa mencapai kriteria perkembangan sangat baik sebesar 40%. Hasil ketuntasan belajar mencapai 100%. Di sini ada saran yang diberikan kepada kami sebagai peneliti. Guru hendaknya selalu berusaha mencari alternatif atau cara yang dapat dijadikan pembelajaran bahasa lebih menarik dan menyenangkan, serta pembelajaran keterampilan berbahasa dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan, tentu saja dengan modifikasi, kreasi, dan inovasi sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi. Ini adalah daftar pustakanya. Nah, di sini lampirannya adalah RPPH yang saya gunakan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan, Bu.
Tidak ada? Saya boleh bertanya, Ibu? Ye, monggo silakan. Apa explicit instruction itu Ya. pengertiannya tadi apa nih? Explicit instruction itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung, secara bertahap tapi langsung dilakukan. Jadi begini, misalnya guru itu dalam setiap hari kita itu harus meningkatkan 6 bidang pengembangan yang ada pada anak. Yang pertama misalnya kita akan mengajarkan untuk pengembangan nilai moral agama. Di situ mungkin anak-anak itu akan kita ajarkan untuk menghafalkan doa sebelum belajar misalnya. Itu masuk dalam pembiasaan. Kalau yang lainnya bisa menghafalkan misalnya doa turun hujan. Nah, itu kan tidak termasuk pembiasaan, Bu. Tapi setelah kita mengajarkan doa itu, minimal anak-anak itu bisa menirukan secara mandiri. Di situ untuk pengembangan nilai moral agama. Untuk pengembangan sosial, mungkin anak-anak itu bisa mengungkapkan pendapat mereka melalui bercakap-cakap dengan temannya, karena bercerita itu tidak harus dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru, tapi bisa juga langsung diterapkan dalam kehidupan mereka, seperti itu. Dan begitu juga untuk pengembangan yang lainnya. Jadi di setiap bidang perkembangan yang kita ajarkan itu langsung kita terapkan pada anak untuk menyampaikan kembali apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Begitu, Bu. Mungkin ada yang lain atau gimana, Bu? Mungkin kurang pas? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Sudah, kalau tidak ada, saya akhiri seminar saya kali ini. Terima kasih atas motivasi, saran, dan dukungan dari teman-teman semuanya yang sudah mendukung terlaksananya seminar saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.